Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk pertemuan hari ini, kita membahas mengenai diferensial atau yang sering disebut dengan turunan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep diferensial, kemudian sifat-sifat diferensial, diferensial aljabar, diferensial trigonometri, diferensial eksponen, dan logaritma. Dari afektifnya, mahasiswa diharapkan dapat memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Psikomotoriknya adalah mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah kasus yang diberikan. Kita masuk yang pertama dulu adalah konsep diferensial. Berawal dari sebuah gradien, di mana di dalam sebuah grafik diperhatikan ada grafik terdapat garis lengkung. Ya, kemudian untuk mencari panjang garis lengkung ini, maka saya tarik sebuah garis ya dari titik P ke titik Q yang disebut dengan tali busur. Maka untuk mencari ini garis miring ini kita bisa cari dengan menggunakan gradien PQ, di mana M sama dengan, nah karena kita di sini dilihat sebagai titik bantu akan membentuk bangun segitiga, maka di sini ada perubahan delta Y sama ada perubahan delta X, di mana garis singgung ini ya, garis singgung ini yang mendekati antara kedua garis titik PQ dan garis lengkungnya. Nah, jika titik Q digerakkan menuju P, titik Q digerakkan menuju P, maka delta X-nya akan mendekati 0. Pada keadaan ini, Y juga mendekati nilainya 0, karena X-nya mendekati 0. Akan tetapi, delta Y dibagi delta X menuju nilai tertentu, dan kenyataan ini mengantarkan pada suatu konsep namanya teori limit. Gradien garis singgung definisikan sebagai limit delta Y dibagi delta X, di mana delta X ini adalah nilainya sama dengan H. Maka jika kita tahu bahwa di sini X, Fx, maka ada perubahan delta X-nya, berarti adalah X plus H, fungsi X plus H. Maka M sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, sebagai contoh perhatikan, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 pada titik 1,2. Tuliskan persamaan garis singgungnya. Ya, kita tahu tadi Y atau sama dengan Fx ini X kuadrat plus 1. Kita substitusikan ke dalam rumus M, limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Maka, nah, fungsi Fx plus H ini kita substitusikan ke fungsi Fx, jadi adalah X plus H kuadrat. X-nya kita gantikan dengan 1, berarti adalah F1 plus H dikurangi F1 dibagi H. Nah, maka kita substitusikan fungsi F1 plus H ini ke dalam fungsi X kuadrat plus 1. Nah, berarti adalah 1 plus H kuadrat ditambah 1 dikurangi fungsi F1-nya adalah, jika kita ganti X dengan 1, maka adalah 1 kuadrat ditambah 1 adalah 2. Maka dikurangi 2 per H. Nah, 1 plus H-nya kuadratnya ini kita uraikan. 1 plus H, 1 plus H. 1 kurangi 2 jadi min 1 dibagi H. Kamu kalikan, 1 kali 1 adalah 1. 1 kali H adalah H. H kali 1 adalah H. H kali H adalah H kuadrat. Dikurangi 1 dibagi H. Berarti kita bisa coret. Nah, H tambah H, 2H plus H kuadrat per H. Karena pembilangnya semuanya terdapat ada H-nya, kita distributifkan, kita keluarkan H-nya. Maka jadi H, 2H, 2 plus H. Kita bisa coret menjadi limit H mendekati 0, 2 plus H. Di mana H-nya kita ganti dengan 0, berarti adalah 2. Nah,
persamaan garis singgung dengan gradien M ya, melalui titik 1,2, berarti ini adalah X1, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min 1. Berarti Y dikurangi X1, Y1-nya 2 sama dengan M-nya 2, X dikurangi 1. Ya, Y dikurangi 2 sama dengan 2 kali X2, X 2 kali min 1, min 2. Min 2-nya yang ruas sebelah kiri pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 2X min 2 tambah 2. Ini kita bisa coret, maka adalah Y sama dengan 2X. Oke ya. Jadi persamaan garis singgung ini adalah Y sama dengan 2X. Nah, sekarang kita perhatikan konsep diferensial pada fungsi aljabar. Nah, dari turunan dari M tadi, maka untuk mencari M sendiri adalah turunannya. Ya. Oke. Contoh, turunan dari 2X tambah 5, kita cek. Ya, kita substitusikan ke dalam rumus, kemudian adalah Fx plus H, kita substitusikan ke dalam Fx, berarti adalah 2 kali X plus H, ditambah 5, dikurangi Fx. Fx-nya adalah 2X plus 5, saya tuliskan. Kemudian kamu kalikan 2 kali X 2X, 2 kali H 2H. Ditambah 5, nah, min 2X, min 5 per H. Kita bisa coret, 2X dikurangi 2X habis, 5 kurang 5 habis, berarti tinggal 2H per H. Atau hanya kita coret adalah, kita bisa contoh yang lain, turunan dari X kuadrat ditambah 5X. Ya, kita substitusikan dalam rumusnya, berarti Fx plus H kuadrat, ya, ditambah 5X, berarti 5 kali X plus H. Dikurangi Fx, Fx-nya kita tinggal ganti. X kuadrat plus 5X per H. Nah, kita jabarkan, kita uraikan. Ya, X plus H jadi X plus H kali X plus H. 5 kali X 5X, 5 kali H 5H, min X kuadrat, min 5X per H. Nah, kita jabarkan. Ya, jadinya adalah X kali X kuadrat, X kali HX, H kali X HX, H kali H kuadrat. 5X plus 5H min X kuadrat min 5X per H. Kita lihat ada unsur yang sama atau tidak. Kalau sama, kita coret. Habis. Berarti 1HX ditambah 1HX adalah 2HX ditambah 5H ditambah H kuadrat per H. Nah, untuk pembilangnya ada unsur H semua, ini kita keluarkan. Jadi adalah H buka kurung 2X plus 5 plus H dibagi H. Baru hanya kita coret. Setelah itu tinggal 2X plus 5 plus H. Nah, hanya kita ganti dengan pendekatan 0. Maka adalah 2X plus 5. Ya. Nah, contoh lain. Untuk konsep pada trigonometri itu juga sama. Kita contoh ya. Nah, di sini ada beberapa sudah dijelaskan. Ini ada sudah tertuliskan. Turunannya dari fungsi sin X, maka hasilnya adalah cos X. Turunannya cos X adalah min sin X. Turunannya tangen X adalah secant kuadrat X. Sampai dengan turunannya cos X adalah min cos X cot X. Nah, kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Berarti Fx plus H-nya kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Berarti adalah sin X plus H dikurangi Fx adalah sin X-nya sendiri per H. Nah, karena kan perhatikan, nah di sini ada sin X plus H min sin X. Saya akan ada alfa, ini ada beta. Berarti memenuhi adalah sin alfa dikurangi sin beta, mengerjakannya adalah 2 cos alfa plus beta per 2. Nah, bentuk pengurangan selisih jadikan bentuk perkalian. Dikali sin alfa min beta per 2. Nah, berarti 2 cos.
Nah, alfanya adalah X plus H ditambah B, betanya adalah X per 2 sinus alfanya adalah X plus H dikurangi betanya adalah X. Nah, kita bisa sederhanakan ini habis. Ya, berarti 1X ditambah 1X berarti 2X plus H sinus setengah H per H. Nah, 2X bagi 2 itu adalah X, H bagi 2 adalah setengah H, sin setengah H per H. Nah, ini kita bisa uraikan. Nah, kita pisah menjadi 2 cos X plus setengah H dikali limit sin setengah H per H. Hanya ikut di sini. Ya, karena sama saja. Nah, kita masih ingat ada bentuk di teori 5 limit itu adalah limit H mendekati 0 sin AH dibagi H itu dengan A. Berarti kalau limit sin setengah H dibagi H adalah setengah. Ya, hanya di sini kamu ganti dengan 0. Berarti setengah kali 0, 0, 0 tambah X adalah X. Berarti 2 cos X dikali setengah. 2-nya coret, maka hasilnya adalah cos. Nah, ini ya, berarti turunan sin X betul adalah cos. Cosnya dari mana? Dari uraian ini. Nah, yang lain pun juga sama, nanti kalian bisa coba. Oke. Nah, simbolis dari suatu turunan pertama itu bisa Y aksen, bisa F aksen X, bisa DFX, DX, DY DX, atau DX FX. Ya, ini diperkenalkan ya oleh Joseph Louis Lagrange. Kalau yang DY DX diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. Nah, bentuk umumnya turunan adalah jika ada Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah N-nya atau pangkatnya diturunkan, NAX pangkatnya dikurangi 1, N dikurangi 1. Nah, ini bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya muncul dari mana, Pak? Dari tadi limit yang sebelumnya, kemudian dari limit-limit ada beberapa kasus, kemudian ditarik kesimpulan secara umumnya, ketemulah ini rumusnya. Kemudian kalian ingat adalah sifat-sifat pada turunan. Jika Y sama dengan suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Jika dia penjumlahan, maka turunannya ditambah turunannya juga, dua fungsi. Jika U kali V, bentuknya adalah U aksen kali V ditambah UV aksen. Tapi kalau pembagian U dibagi V, maka U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Kita bisa lihat contoh turunan pertama dari 2X plus 5. Kalau berdasarkan rumus ini nggak menggunakan limit, itu langsung bisa kita cari adalah memenuhi NAX N pangkat min 1, berarti N-nya kalau tidak tertulis berarti ini kan N-nya pangkatnya adalah 1, X-nya berarti adalah satunya turun ke depan, 1 kali 2X pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini sifat yang pertama, konstanta turunnya adalah. Maka hasilnya pangkatnya 1 dikurangi 1 adalah 0, 1 kali 2, 2. Nah, suatu bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Nah, turunan keduanya dari ini, turunan keduanya dari fungsi ini, berarti turunan pertamanya diturunkan lagi. Yaitu adalah, karena ini suatu konstanta, maka 0. Berarti kan kalau ada fungsi lagi, Y sama dengan X kuadrat plus 5X turunannya. Nah, kalau masih manual boleh nih ya, pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi. Pangkatnya turun, ini pangkat 1, pangkatnya dikurangi. Berarti 2X pangkat 1 ditambah 5X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu 1, 1 kali 5 tetap 5. Berarti 2X tambah 5. Turunan pertama. Turunan keduanya, turunan pertama dilanjutkan. Turunannya 2X tambah 5 adalah 2. Ini sudah dicari di atas. Oke, gimana kalau akar X? Nah, kalau akar X adalah berarti bentuk lain dari akar itu adalah kan bisa juga dalam bentuk pangkat. Yaitu adalah X setengah. Nah, pangkatnya N-nya setengah. Setengahnya turun. Nah, pangkatnya dikurangi 1. Berarti adalah setengah. Setengah dikurangi 1 adalah sama saja setengah dikurangi 2 per 2, min setengah. Ini diubah dalam bentuk pangkat positif, maka dia jadi penyebut. Maka 1 per 2 X pangkat setengah, X pangkat setengah adalah akar X. Turunan pertamanya. Turunan keduanya, hasil dari turunan pertama diturunkan lagi. Saya ambil adalah yang bilangan ini. Sama saja. Diturunkan lagi, min setengahnya naik, turun ke depan. Ini. Pangkatnya dikurangi 1. Berarti min setengah kali setengah, min seperempat. Min setengah dikurangi 1, berarti adalah min 3 per 2.
Nah, kalau jadian pangkat positif, X pangkat min 3/2-nya jadi pangkat bawah. Ya, nah, X pangkat bawahnya, nah, ini kan per 2/2 itu sama saja akar. X-nya pangkat 3. Oke, lanjut. Ya, misalkan lagi nanti kalau kalian menjumpai turunan ketiga atau keempat, berarti turunan yang di atasnya, yang sesudahnya kamu turunkan kembali. Oke ya, saya lanjutkan kembali. Carilah turunan pertama dari 3x min 7 pangkat 2. Nah, 3x min 7 pangkat 2 kita bisa uraikan jadi 3x min 7 kali 3x min 7. Kamu bisa lakukan 3x kali 3x 9x kuadrat. 3x kali min 7 min 21x. Min 7 kali 3x min 21x. Min 7 kali min 7 plus 49. Ya, min 2x min 21x berarti adalah min 42x. Nah, baru kita turunkan. Nah, kalau sudah lancar, ya, berarti adalah 2 kali 9. Berarti adalah 18. Jadi pangkat 1. Min 42. Yang benar nih ya. 49 diturunkan jadi 0. Oke. Contoh lagi, misalkan ada bentuk perkalian seperti ini. Ini bisa kamu kalikan manual dulu baru diturunkan, atau juga kamu pakai sifat U kali V. Di mana U-nya adalah fungsi 4x plus 7, maka turunan U-nya adalah 4. V-nya adalah x kuadrat min 2x min 1, maka turunannya ini adalah 2x min 2. Kita substitusikan ke dalam rumus, bahwa turunan perkalian itu adalah U aksen dikali V, ditambah U kali V aksen. U aksennya berapa? Sudah dicari, 4. V-nya berapa? X kuadrat min 2x min 1. Ditambah U-nya apa? U-nya adalah 4x plus 7. Turunan V-nya adalah 2x min 2. Oke, bisa kamu sederhanakan lagi. 4 kali x kuadrat berarti 4x kuadrat. 4 kali min 2x min 8x. 4 kali min 1 min 4. 4x kali 2x 8x kuadrat. 4x kali min 2 min 8x. 7 kali 2x 14x. 7 kali min 2 min 14. Oke. Nah, kita bisa jumlahkan 4x kuadrat ditambah 8x kuadrat berarti adalah 12x kuadrat min 8x min 8x min 16x. Min 16x ditambah 14x tinggal min 2x. Min 4 min 14 berarti min 18. Nah, ini saya salah. Nah, selanjutnya adalah jika fungsinya adalah pembagian. 4x plus 7 x kuadrat min 2x min 1 berarti U per V. U-nya sama ya, ini kayak perkalian tadi. V-nya juga sama. Ini pilihannya. Tapi dimasukkannya ke dalam rumusnya yang bedakan ini pembagian. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. U aksennya 4 kali V-nya x kuadrat 2 min 2x min 1 dikurangi U-nya adalah 4x plus 7. V aksennya adalah 2x min 2 dibagi x kuadrat min 2x min 1 dikuadratkan. Dan yang tadi ya berarti adalah 4x kuadrat, ini sama ya. Min 8x min 4 dikurangi, kalau ini ditambah, kalau ini dikurangi, hati-hati. 8x kuadrat min 8x plus 14x min 14. Minnya masukkan ke dalam. Jadinya adalah min 8x kuadrat plus 8x min 14x plus 14. Berarti hasilnya adalah yang sama, x kuadrat dulu. Berarti ini sama, tinggal kita bahas 14 berarti x kuadrat min 2x min 1 dikuadrat saja.
ya. Jadi nanti kalau di dalam soal perkalian dan pembagian kalian harus hati-hati. Diingat adalah rumusnya. Ya, oke. Untuk ya, begitupun juga nanti untuk trigonometri. Tadi kan kita coba untuk menjelaskan mengenai fungsi pada aljabar, baik untuk turunan penjumlahan, baik turunan pengurangan, baik turunan perkalian, kemudian turunan pembagian. Ya, sekarang kita untuk trigonometri. Turunan pertama dari sin X dikurangi cos X. Berarti adalah turunannya sin X adalah cos X, turunnya cos X sendiri adalah min sin X. Karena ini dikurangi, berarti jadinya cos X ditambah sin X. Nah, sekarang untuk penjumlahan. 3x kuadrat min 4 cos X turunannya. Nah, berarti adalah ini 6x min 4 kali turunannya cos X adalah min sin X. Berarti min 4 kali min sin X plus 4 sin X. Nah, yang C, misalkan ada 2 tangen X ditambah 3x. Turunannya tangen X adalah secant kuadrat X dikali 2. Duanya ngikut. Ditambah turunannya 3x adalah 3. Sekarang kalau bentuknya perkalian. Nah, berarti ini U, ini V. U-nya adalah X kuadrat, berarti U aksennya turunannya 2x. Kalau V-nya sin X, berarti turunannya V aksennya adalah cos X. Berarti kalau perkalian F aksen X, U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Berarti U aksennya diketahui adalah 2x, V-nya adalah sin X, U-nya adalah X kuadrat, V aksennya adalah cos X. Nah, kalau sudah ini saja. Sekarang pembagian. Cos X dibagi 1 plus cos X. Berarti U-nya cos X, U per V ya. Berarti U aksennya adalah min sin X. V-nya adalah 1 plus cos X. Berarti V aksennya turunannya 1, 0. Terusnya cos X adalah min sin X. Maka masukkan ke dalam rumus ini. Diingat-ingat. U aksennya berapa? Min sin X. V-nya berapa? 1 plus cos X. Dikurangi U-nya berapa? Cos X. V aksennya berapa? Min sin X. Dibagi 1 plus cos X dikuadratkan. Tinggal kamu kalikan, min sin X kali 1 adalah min sin X, min sin X kali cos X adalah min sin X cos X, min cos X dikali min sin X adalah plus sin X cos X per 1 plus cos X kuadratkan. Nah, karena min cos X kan sama 1, berarti habis. Berarti tinggal min sin X per 1 plus cos X dikuadratkan. Ini adalah hasil turunan. Nah, kalau turunan berantai gimana, Pak? Wah, fungsinya lebih kompleks lagi. Misalkan tadi adalah di sini bentuknya adalah U, U-nya adalah fungsi, maka nanti turunannya adalah N kali, N-nya pangkatnya tetap diturunkan, dikali A, U pangkatnya dikurangi 1, tinggal ditambahkan dikali U aksennya. Ya. Di sini hati-hatinya di sini adalah U-nya terdapat fungsi, misalnya fungsi GX atau fungsi yang lain. Nah, di sana ada fungsi aljabar, fungsi trigonometri juga bisa. Maka, misalkan ada 3x min 7 pangkat 10. Ini nggak bisa dengan cara mengurangkan 3x min 7 sebanyak 10 kali, nggak bisa. Lama. Ya, berarti kamu bayangkannya adalah ini A-nya, kalau tidak ada A-nya berarti adalah 1. 3x min 7-nya adalah U, N-nya adalah 10. Berarti kita cari dulu U-nya 3x min 7. U aksennya adalah turunan dari 3x min 7 adalah 3. Maka berdasarkan rumus ini, ya, pangkat turun, berarti jadi 10. 3x min 7 pangkat dikurangi, turunannya U adalah 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 10, 30, kali 3x min 7 pangkat 9. Nah, bagaimana kalau ada akar, Pak? Y sama dengan akar 7 dari x kuadrat plus 9x min 2. Berarti pangkat sepertujuh, ya, sama saja. Berarti U-nya x kuadrat plus 9x min 2, turunannya adalah 2x plus 9. Oke, ini bentuk ini sama saja bentuk pangkat sepertujuh. Pangkatnya turunkan.
Ya, pangkatnya dikurangi 1. Dikali turunan dari U-nya. Berarti adalah 1/7 dikurangi 1 sama saja 1/7 dikurangi 7/7 adalah min 6/7. Ini dipindah ke sini ya. Nah, 2x plus 9 kali 1/7 adalah 2x plus 9/7. Seperti ini saja sudah selesai, boleh. Kalau mau disederhanain boleh Pak, Pak? Boleh. Karena ini pangkat negatif mau dijadiin pangkat positif adalah ini. Tinggal taruh di bawah. Sekarang jadikan bentuk angkar. Berarti 6-nya jadi pangkat, 7-nya jadi akar. Pak, akar tadi 7. Oke. Nah, ini adalah aljabar. Untuk turunan berantai trigonometri gimana? Nah, y sama dengan sin 2x plus 5 pangkat 9. Berarti kita bisa cari U-nya sendiri adalah sin 2x plus 5. Turunan dari sin 2x plus 5 adalah turunannya 2x, berarti kan 2 ya. Cos, turunannya sin adalah cos 2x plus 5. Ini dikalikan 2. Karena apa? Karena ternyata di dalamnya U ada fungsi lagi. Ya, ada fungsi lagi, maka diturunkan. Maka pangkat itu kurangi 1, diturunkan. Dikali U aksennya adalah turunannya 2 cos 2x plus 5. Jadi hasilnya 9 kurangi 1 adalah pangkat 8. Kalau seperti ini saja juga sudah dengan alfa 2 itu. Nah, kita pecah 18-nya jadi 2 kali 9. Hasil yang pangkat 8-nya saya pecah 1, ini pangkat 7 sama pangkat 1. Jika dijumlahkan kan tetap pangkat 8. 2. Nah, alfa ya, 2 berarti sama dengan sin 4x plus 10. Oke. Nah, untuk eksponen dan logaritma bagaimana Pak? Nah, kita perhatikan. Di sini kalau ada a pangkat x di mana a suatu konstanta, maka turunannya adalah a pangkat x ln a. Nah, kalau a pangkat gx ya, di mana pangkatnya adalah fungsi, maka turunannya dari fungsi tersebut a pangkat gx ln a. Sampai dengan bentuk logaritma ya. Di sini ada y sama dengan a log gx, berarti turunannya adalah g aksen x dibagi gx a log g. Nah, perhatikan yang tadi kotak ini. Contohnya adalah seperti ini. 2 pangkat x berarti contoh yang pertama. Turunannya adalah a pangkat x, a-nya adalah berarti 2 pangkat x ln 2. A-nya 2. Kalau ada lagi y sama dengan 3 pangkat 3x kuadrat min 2x plus 1. Berarti ini memenuhi bentuk y sama dengan a pangkat gx. A-nya 3, gx adalah fungsi ini. Hasilnya adalah turunannya g. Berarti adalah 6x min 2. Pangkat gx berarti soalnya lagi saya tulis. Ln a-nya 3, berarti ln 3. Seperti ini aja sudah selesai. Nggak usah dijabarkan kalau belum paham. Nah, sekarang ini di sini 3 pangkat. Kalau ini e pangkat. Nah, kalau e pangkat berarti bentuk khusus. Ini ya. Turunannya dari G, 6x min 2. E pangkat Gx, berarti E pangkat 3x kuadrat min 2x plus 1. Sudah selesai. Seperti. Nah, sekarang kalau misalkan logaritma. 2 log x sama dengan, nah ini tulisan atas itu ini. Nah, agak naik 2-nya agak kecil. Oke. Ya. Kemudian kalau 2 log, nah 2 berarti bentuknya ini ya, 2 log gx, ya, gx-nya adalah 2x pangkat 3 min x plus 5, turunannya adalah 6x kuadrat min 1 dibagi gx-nya adalah 2x pangkat 3 min x plus 5, a log e adalah 2 log e. Sudah selesai. Nah, kalau y sama dengan 2x plus 1 min 2, kalau kasih ini dengan b ya, berarti adalah log x min 2 dibagi log 2x plus 1. Nya berarti ini memenuhi u dibagi v.
Nah, kalau tulisannya U-nya log X min 2, berarti U aksennya berapa? Nah, berarti logaritma sifat yang mana? Nah, yang ini. Ya. Yang ini ya berarti ya. Berarti G aksen X turunannya X min 2 adalah 1. Per Gx-nya adalah X min 2 log E. Oke. Berarti kalau V-nya adalah log 2X plus 1, berarti turunannya dari 2X plus 1 dulu adalah 2, dibagi Gx-nya adalah 2X plus 1 log E. A-nya kemana Pak? A-nya adalah tidak ada di sini, tidak tertuliskan. Kalau tidak tertuliskan berarti bilang bahwa logaritma adalah 10. Nah, maka memenuhi bentuk pembagian. Kita substitusikan. U aksennya adalah 1 per X min 2 log E. Kemudian dikali V-nya adalah log 2X plus 1 dikurangi U-nya adalah log X min 2 dikali V-nya aksennya adalah 2 per 2X plus 1 log E. Per V kuadrat berarti log 2X plus 1 dikuadratkan. Karena sudah jadi nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya lembar kerja mahasiswa saya sudah sharekan, kalian diskusikan untuk materi hari ini. Kesimpulannya bahwa bentuk turunan ini dicari diperoleh dari limit ya. Limit apa? Nah, H mendekati 0, Fx plus H min Fx dibagi H. Kemudian sifat-sifatnya ada 5, mulai dari dia bentuknya konstanta, bentuknya pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun tugas yang saya sudah sharekan ada di lms slc.polinema.ac.id. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.